teman-teman semua, welcome back to my channel Asira ASN. Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas soal FR SKB perawat yang promosi kesehatan dan proses keperawatan. Nah, teman-teman yang dua ini kayaknya 100% banget ya ada di soal SKB. Yang saya sendiri promosi kesehatan itu ada sekitaran 3 soal, yang proses keperawatan ada sekitar 3 juga. Nah, dari FR teman-teman yang lain yang di-share-share di Telegram atau di WA ini kayaknya benar-benar 100% ada di soal SKB. Nah, saya harap dengan nonton video ini nanti teman-teman bisa menjawab soal-soal tentang promosi kesehatan dan proses keperawatan. Nah, kalau udah 6 ya, misalnya dapat 3, 6 kali 5 udah 30 poin, 30 skor ya teman-teman ya. Saya harap mudah-mudahan dengan video ini nanti teman-teman bisa menjawab soal SKB-nya dengan benar. Nah, teman-teman, dukung saya ya dengan cara subscribe, like, komen positif, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video bermanfaat seperti ini. Oke teman-teman, by the way, OOT sedikit ya teman-teman ya. Nama channel saya sekarang kan ya Asira ASN Channel. Yang sebelumnya hanya Asira ASN. Nah, ternyata di pencarian itu teman-teman, saya tidak menemukan Asira ASN. Banyak banget ternyata yang memakai nama ASN. Jadi, channelnya saya rubah, saya tambahin namanya menjadi Asira ASN Channel begitu. Nah, ini juga tantangan untuk teman-teman seperti saya pemula di YouTube. Kalau bikin nama itu, bikinlah nama yang unik dan gampang untuk dicari. Gitu. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Soal nomor 1. Perawat sedang melakukan penyuluhan kepada seorang pasien dengan diagnosa diare berat yang akan direncanakan pulang. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah A. Pasien mau memelihara kesehatannya. B. Pasien mampu memelihara kesehatannya. C. Pasien mampu mencegah dari penyakit. D. Pasien mau mencegah dari penyakit. E. Mau dan mampu memelihara kesehatannya. Nah, ini opsinya benar semua ya teman-teman ya. Seperti video saya sebelumnya, kalau mau menjawab soal yang seperti ini, cari dulu kata kuncinya di soal. Kemudian lihat opsinya yang benar-benar mewakili opsi lain atau yang paling lengkap. Nah, di soal kata kuncinya apa? Kita lihat. Perawat melakukan penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah, tujuan dari penyuluhan itulah kata kunci. Kita lihat opsinya. Opsinya merasanya benar semua. Nah, jadi kita cari yang paling benar. Yang paling benar yang mana? Oke, teman-teman, mari kita lihat pembahasannya ya. Tujuan promosi kesehatan. Tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi promosi kesehatan itu sendiri. Nah, kalau ditanya visi promosi kesehatan, maka itu sama dengan tujuan promosi kesehatan begitu. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 2. Mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 3. Memelihara kesehatan yang artinya mau dan mampu mencegah penyakit. 4. Melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. 5. Meningkatkan kesehatan. Berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Nah, mari kita lihat kata kunci dari tujuan promosi atau visi promosi kesehatan di sini adalah kata mau dan mampu, yang artinya bukan hanya mau saja. Kalau seseorang mau tapi tidak mampu memelihara kesehatannya, maka kesehatannya tidak akan meningkat. Sebaliknya, kalau seseorang mampu tapi dianya tidak mau untuk memelihara kesehatan, maka kesehatannya pun tidak akan meningkat. Jadi keyword dari tujuan promosi itu adalah mau dan mampu memelihara kesehatannya, mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Oh iya teman-teman, sumber materi promosi kesehatan ini dan materi proses keperawatan ini dari Kementerian Kesehatan. Kenapa dari sana? Karena itu adalah mama kita dan Kementerian Kesehatan adalah yang bikin soal. Jadi sumbernya dari sana. Nanti teman-teman bisa lihat di buku ajarnya Kementerian Kesehatan yang promosi kesehatannya ya teman-teman. Oke, langsung kita kembali ke soal yang tadi teman-teman. Berarti jawabannya apa? Ya, mau dan mampu melihara kesehatannya, bukan hanya mau atau bukan hanya mampu saja. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 2.
Perawat sedang melakukan penyuluhan kepada warga di suatu RW. Tujuan yang diharapkan dari penyuluhan tersebut adalah agar masyarakat A. Mampu memelihara kesehatannya, B. Mau dan mampu memelihara kesehatannya, C. Mampu melindungi dari kesehatan, D. Mau dan mampu mencegah dari penyakit, E. Mau dan mampu memelihara kesehatannya, dan mau dan mampu mencegah dari penyakit. Teman-teman sengaja buat soal seperti ini supaya teman-teman lebih ingat lagi ya. Jadi jawaban yang paling benar yang mana teman-teman? Ya, betul. Mau dan mampu memelihara kesehatannya. Pilih opsi yang mewakili opsi lain yang paling lengkap dan benar. Dan paling benar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Di suatu sekolah SMP didapati banyak siswa yang menderita diare karena tidak mencuci tangan. Media promosi kesehatan yang tepat agar siswa selalu ingat mencuci tangan adalah A. Leaflet, B. PowerPoint, C. Flip chart, D. Booklet, E. Banner. Nah, teman-teman, media-media ini saya harap teman-teman sudah tahu ya, yang mana leaflet, yang mana PowerPoint, dan lain-lainnya. Nah, sebelum menjawab soal seperti ini, mari kita temukan dulu kata kuncinya. Kata kunci di soal yang mana? Media promosi agar siswa selalu ingat mencuci tangan. Nah, yang diminta soal bukan hanya media promosinya saja, tetapi agar siswa selalu ingat mencuci tangannya. Nah, teman-teman jawabannya kira-kira apa? Oke, teman-teman, kalau misalnya masih bingung nih mana yang leaflet, mana yang flip chart dan booklet atau banner, ini saya kasih gambarnya sedikit. Ini yang leaflet teman-teman ya, yang lipat 3 bisa dibawa pulang. Ini cocok nggak buat anak SMP yang tadi? Takutnya dibawa pulang dijadiin itu ya, nggak dibaca ulang. Nah, kalau flip chart lembar balik, ini nggak bisa dibawa pulang. Hanya pada saat itu saja kita berikan penyuluhan. Kemudian poster itu yang ditempel-tempel di wastafel kamar mandi ya teman-teman. Nah, ini bagaimana? Cocok nggak buat anak buat selalu diingat? Cocok ya, ketika mau ke kamar mandi ada posternya di wastafel gitu, kita teringat untuk cuci tangan, jadi bisa sekalian mengikuti gerakan-gerakan atau langkahnya. Kemudian ini banner, cocok nggak kira-kira? Ini biasanya diletakkan di depan pintu masuk ya. Misalnya kita mau ke rumah sakit, biasanya ada bannernya, atau mau ke satu ruangan, biasanya ada bannernya. Ini cocok nggak teman-teman? Cocok ya, ini bisa kita letakin di depan pintu kelas, pas mau keluar gitu bisa dilihat cuci tangan, bisa selalu dilihat. Kemudian kita bisa letakin di depan kamar mandi, atau di depan kantin, atau di depan mana lagi cocok. Kita keep ya teman-teman ya. Oke. Spanduk, ini masih cocok ya teman-teman. Ketika mau masuk ke dalam lingkungan sekolah, ini misalnya ditempelin di pagar, kita bisa sekalian baca dan sekalian ingat untuk cuci tangan. Booklet ini kurang ya. Ini booklet ini kayak buku, tapi lembarannya sedikit. Ini bisa dibawa pulang. Takutnya sampai di rumah nggak kebaca ya teman-teman ya. Oke, jadi mari kita kembali ke soal yang tadi. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya, bener. PowerPoint. Kena prank ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat ini dulu sebelumnya. Nah, ini kerucut pengalaman dari Kemenkes ya. Yang diingat dari membaca hanya 10%, mendengarkan naik 20%, melihat gambar atau lihat diagram demonstrasi itu 30%, terlibat dalam diskusi 50%. Menyajikan atau presentasi, terlibat dalam presentasi itu 70%. Yang 90% melakukan simulasi atau mengerjakan hal yang nyata. Nah, trik atau kata kunci kita untuk menjawab soal untuk media, kita ambil dari yang paling tinggi dulu untuk daya ingat yang paling tinggi, yaitu simulasi 90%. Kalau tidak ada pilihannya, kita turun ke ikut menyajikan presentasi 70%. Kemudian turun ke diskusi, terlibat dalam diskusi 50%. Kemudian ke lihat gambar atau video atau film 30%. Kemudian mendengarkan 20%, membaca 10%. Begitu. Nah, ini ada satu lagi teman-teman.
Efektivitas media terhadap pemahaman sasaran. Kalau secara verbal, pemahamannya 1 kali. Kalau visual, pemahamannya 3,5 kali, 3,5. Kalau verbal dan visual, pemahamannya 6 kali. Jadi efektivitas yang paling tinggi yaitu verbal dan visual. Nah, untuk daya ingat seseorang. Kalau verbal sesudah 3 jam 70%, sesudah 3 hari 10%. Visual 72%, sesudah 3 hari 20%. Kalau verbal dan visual sesudah 3 jam, daya ingatnya 85% dan 65%. Jadi kata kuncinya adalah yang paling efektivitas adalah verbal dan visual. Nah, kembali kita ke soal. Nah, untuk daya ingatnya maka pilih yang verbal dan visual, berarti PowerPoint. Opsi lain bagaimana? Leaflet visual, tapi bisa dibawa pulang. Cuman kita nggak tahu nih, dibaca ulang atau enggak. Flipchart cuma pada saat presentasi itu saja dan bentuknya adalah visual. Booklet kayak buku yang lembarannya sedikit, ya kita nggak tahu dibaca ulang atau enggak lagi. Nah, banner diletakin di pintu-pintu masuk yang pada saat jalan atau dilewati bisa dilihat ulang sehingga lebih diingat. Maka kalau tidak ada pilihan PowerPoint nih, misalnya nggak ada pilihan PowerPoint, maka kita pilih banner atau poster. Oke, next. Soal nomor 4. Perawat sedang melakukan penyuluhan sikat gigi pada anak SD di sekolah B. Media penyuluhan yang tepat digunakan adalah A. Flipchart, B. Banner, C. PowerPoint, D. Demonstrasi, E. Simulasi. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Oke, ketemukan dulu nih kata kunci di soal. Kata kuncinya apa? Bahwa seorang perawat melakukan penyuluhan pada anak SD. Oke, untuk menjawab media yang seperti tadi ya teman-teman ya, kita lihat kerucut pengalaman yang dari Kemenkes. Mari kita lihat. Ini dia teman-teman. Nah, opsi A flipchart, kita lihat. Flipchart visual atau dibaca. Kalau dibaca yang diingat hanya 10%. Banner visual sama dibaca hanya 10% juga. PowerPoint. Di PowerPoint kita bisa melihat dan mendengarkan video. Kita lihat video atau lihat gambar, lihat film itu 30%. Demonstrasi. Demonstrasi adalah peragaan. Bedanya dengan simulasi adalah di mana kalau demonstrasi kita memperagakannya kepada sebuah benda atau pantom secara tidak nyata atau tidak langsung. Kalau simulasi kita memperagakan secara langsung atau secara nyata. Nah, demonstrasi kalau misalnya cuman siswanya melihat doang, melihat peragaan saja. Nah, nilainya itu 30%. Tapi kalau siswanya ikut memperagakannya kepada pantom atau mencontohkan cara sikat gigi tadi kepada pantom, maka dia ikut bermain peran, maka nilainya 90% daya ingatnya. Nah, kalau simulasi secara nyata melakukan gosok gigi, misalnya gurunya mencontohkan cara nyata sikat gigi, maka muridnya ikutan mencontohkan cara nyata sikat gigi, maka nilainya adalah 90% juga. Nah, mana yang di antara dua ini yang terbaik? Nah, untuk kita lihat materi yang disajikan, misalnya penyuluhan sikat gigi, maka yang terbaik adalah secara nyata kita mencontohkan atau memperagakan sikat gigi dan siswa-siswanya juga mencontohkan peragaan sikat gigi. Nah, untuk itu kita pilih simulasi. Nah, kalau misalnya kita melakukan penyuluhan, misalnya BHD, bantuan hidup dasar pada masyarakat umum, nggak mungkin dong kita lakukan simulasi karena kita, misalnya RJP gitu, nggak mungkin dong kita lakukan RJP secara langsung kepada orang hidup gitu kan, berbahaya banget. Jadi hanya bisa kita lakukan demonstrasi. Jadi untuk memilih antara demonstrasi dan simulasi, maka kita lihat materi penyuluhan yang disajikan. Nah, kalau misalnya nih materi penyajian sikat gigi tidak ada pilihan simulasi, ya sudah pilih demonstrasi. Nah, dari soal ini maka yang terbaik atau yang sangat efektivitas medianya adalah simulasi, begitu. Oke teman-teman, soal nomor 5. Seorang pasangan baru menikah datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi tentang KB untuk menunda kehamilan. Metode yang tepat kepada pasangan tersebut adalah A. Ceramah, B. Konseling, C. Interview, D. Diskusi, E. FDG. Nah,
seperti sebelumnya, kita harus cari dulu nih kata kunci di soal. Kata kunci di soal adalah metode penyuluhan untuk pasangan yang berkonsultasi tentang KB. Nah, yang tanya adalah metode, bukan media, tapi metode. Nah, mari kita lihat. Metode promosi kesehatan ada 3 teman-teman. Metode individual, kelompok, dan metode massa. Metode individual. Metode individual yang dimaksud di sini bukan hanya untuk individu sendiri atau satu orang, tetapi satu item, misalnya satu pasangan atau satu keluarga. Ya teman-teman, bukan hanya untuk satu orang saja. Nah, metode yang tepat untuk individual ini yang mana? Yang pertama, bimbingan dan penyuluhan. Nah, kata kuncinya dalam bimbingan atau penyuluhan atau bisa disebut dengan konseling. Yang tepat kata kuncinya apa? Kontak antara klien dan petugas lebih intensif. Kenapa? Karena hanya ada si penyuluh dan si individual tadi, makanya lebih intensif. Dan kalau metode bimbingan dan konseling, klien akan dengan sukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian menerima perilaku tersebut. Nah, sedangkan kalau interview itu untuk mengetahui informasi, untuk menggali informasi apakah audiens tadi itu sudah menerima atau belum perubahan, tertarik atau belum dengan perubahan, atau memiliki kesadaran nggak dengan informasi yang akan diberikan gitu. Oke, jadi soal ini teman-teman jawabannya adalah ya betul, konseling. Nah, kenapa bukan interview? Karena interview tadi penyuluh yang menggali informasi apakah si audiensnya sudah mengalami perubahan dan mengalami kesadaran sendiri. Di soal, pasangannya sudah datang sendiri ke fasilitas kesehatan. Ceramah, diskusi, sama FDG masuk kemana? Nah, kita lihat. Lanjutan dari metode tadi. Kedua, metode kelompok. Dalam metode kelompok, kita harus ingat jumlah dan tingkat pendidikan kelompok sasaran kita. Yang pertama, kelompok besar. Sasarannya lebih dari 15 orang, jadi audiensnya tuh 15 orang. Nah, metode yang cocok dalam kelompok besar nih, atau kelompok yang lebih dari 15 orang ini adalah yang pertama, ceramah. Sasaran pendidikannya yang tinggi maupun yang rendah itu cocok untuk ceramah. Nah, dalam ceramah itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sikap dan penampilan yang meyakinkan. Tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah. Yang kedua, suara hendaknya cukup keras dan jelas. Kemudian, pandangan harus tertuju ke seluruh peserta ceramah. Kemudian, berdiri di depan atau di pertengahan seyogianya tidak duduk. Kemudian, menggunakan alat-alat bantu lihat atau dengar semaksimal mungkin. Kemudian metode yang cocok untuk kelompok besar atau yang lebih dari 15 orang, yaitu metode seminar, tapi lihat sasarannya adalah pendidikan formal dan menengah ke atas. Nah, kalau ada soal SKB, pertanyaannya begini, seorang perawat melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu di suatu RW, misalnya, berarti audiensnya lebih dari 15 orang. Maka metode apa yang tepat? Lihat audiensnya, ibu-ibu ya, makanya dipakai ceramah. Tetapi kalau soalnya begini, seorang perawat melakukan penyuluhan di depan para bupati atau para pemangku kebijakan gitu, maka pilihannya adalah seminar. Begitu, jelas ya teman-temannya. Next, untuk kelompok kecil, pesertanya kurang dari 15 orang. Metode-metode yang cocok. Nah, yang pertama, diskusi kelompok. Nah, teman-teman, saya kasih kata kuncinya saja ya. Nanti teman-teman untuk lengkapnya bisa baca yang di promosi kesehatannya Kemenkes. Yang pertama, diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok ini, satu kelompok di mana pesertanya bebas mengemukakan pendapatnya. Nah, kalau curah pendapat, ini diawali dengan pemberian kasus. Teman-teman dicatat ya untuk kata-kata kuncinya. Nah, curah pendapat dikasih nih kasus duluan. Kemudian setiap orang terstimulasi untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan kasus yang diberikan tadi. Kemudian bola salju atau snowballing, namanya juga bola salju ya. Nah, jadi dalam satu diskusi grup itu dibagi menjadi sepasang-sepasang, dua orang atau sepasang. Kemudian dari yang sepasang ini dari hasil diskusi sepasang ini digabung lagi kepada pasangan lain, jadi 4 orang atau 2 pasang. Nah, dari 4 pasang ini digabung lagi dengan pasangan yang lain. Nah, begitu seterusnya. Itu yang dinamakan dengan snowballing atau bola salju. Kalau Butch Group, yaitu
kelompok diskusi tadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya gini, satu kelompok diskusi ada 12 orang. Kan tadi pesertanya itu kurang dari 15, misalnya 12. Jadi yang 12 ini dibagi nih kelompok-kelompok kecil. Misalnya jadi satu kelompok jadi 3 orang, berarti 4 dong, 4 kelompok kecil. Nah, dari 4 kelompok kecil ini nantinya akan digabung lagi setelah diskusi. Hasil-hasil diskusi dari kelompok kecil tadi digabungin sehingga mendapatkan kesimpulan begitu. Ngerti ya teman-teman ya? Yang terakhir, metode massa. Nah, kata kunci untuk metode massa adalah massa berarti untuk ke publik atau masyarakat, tidak memandang status ekonomi atau tingkat pendidikan. Nah, contohnya medianya apa? Yang pertama, public speaking atau ceramah umum. Misalnya pada acara-acara tertentu, pada hari kesehatan, Menteri Kesehatan berpidato di hadapan massa-massa di lapangan gitu. Itu namanya public speaking. Pidato diskusi berarti melalui media elektronik. Misalnya presiden melakukan pidato di televisi. Kemudian dialog antara pasien dengan dokter yang ditayangkan di TV. Nah, kemudian tulisan-tulisan di majalah atau koran. Kemudian billboard yang dipasang di pinggir jalan seperti spanduk, poster, dan sebagainya. Saya harap mudah dimengerti ya teman-teman ya. Oke, mari kita coba masukkan ke soal. Soal nomor 6, angka kematian bayi di Indonesia meningkat dikarenakan rendahnya angka imunisasi. Metode penyuluhan yang cocok untuk hal tersebut. Ini maksudnya untuk menangani hal tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi, C. Seminar, D. Public speaking, E. Billboard. Nah, teman-teman, sebelumnya kita cari dulu kata kunci di soal. Nah, yang di soal dikatakan yaitu angka kematian bayi menurun. Berarti seluruh masyarakat Indonesia. Jadi metode yang cocok adalah metode massa, betul. Metode massa. Nah, dari metode massa mana yang opsinya yang benar? Wawancara metode individual ya teman-teman ya. Diskusi metode kelompok ya teman-teman ya, kelompok kecil yang kurang dari 15 orang. Kemudian seminar untuk kelompok besar lebih dari 15 orang. Public speaking, ini benar ya metode massa ya. Tetapi public speaking itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan berpidato di depan masyarakat. Kemudian billboard merupakan media massa. Ini benar ya. Billboard itu seperti pemasangan spanduk atau yang di pinggir jalan teman-teman yang pakai listrik itu apa sih? Ya billboard sih namanya. Nah, yang ada tulisannya ayo ke puskesmas atau ada tulisannya ayo timbang bayi per bulan ya begitu ya teman-teman ya. Nah, itu merupakan media untuk seluruh masyarakat umum. Berarti pilihan yang tepat adalah ya betul billboard. Ini dia materinya. Yang tadi ya, billboard ini dipasang di pinggir jalan, berupa spanduk, poster, dan sebagainya. Bentuk promosi kesehatan massa. Contohnya billboard ayo ke posyandu gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Untuk proses keperawatan kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman ya. Supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi proses keperawatan kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tryout Asira volume kedua gratis untuk teman-teman semuanya. Dengan persyaratan telah membeli tryout Asira volume pertama. Nah, karena tryout volume kedua ini lanjutan dari tryout volume yang pertama. Dan subscribe YouTube ini dan follow IG saya @asyira_asn. Dengan teman-teman mensubscribe YouTube ini, saya lebih semangat teman-teman dalam menyajikan informasi-informasi yang berguna lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah membeli tryout volume pertama, teman-teman hanya cukup mensubscribe YouTube ini dan follow IG saya @asyira_asn. Buktinya bisa teman-teman kirim ke link WA yang nanti di deskripsi di bawah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.